Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik semua ya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan segala aktivitas. Adakah dari kita yang izin atau tidak online hari ini? Online semua? Di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak Ari tidak lupa mengingatkan kepada kita semua selalu patuhi protokol kesehatan. Sudah siap kalian menerima pelajaran hari ini? Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar pola dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bagaimana proses pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul dan juga respon kaum Quraisy yang menolak dakwah Rasulullah. Pembelajaran selanjutnya yaitu strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Pada materi kali ini, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ayo. Anak-anakku, mari kita amati gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, apa yang bisa kalian kemukakan? Ya, benar. Nabi Muhammad memulai dakwahnya melalui keluarga dan kerabat dekat terlebih dahulu. Untuk itu, mari kita simak video tentang dakwah Rasulullah SAW dengan seksama. Proses kenabian Muhammad SAW. Ketika Rasulullah berusia 40 tahun, Rasulullah sering sekali pergi ke Gua Hira untuk merenungi kerusakan moral yang terjadi di masyarakat Mekah. Kemudian pada malam 17 Ramadan, turunlah malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Wahyu tersebut berupa Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya wahyu pertama itu merupakan tanda bahwa Nabi Muhammad telah diangkat oleh Allah menjadi Rasulnya, dan beliau pun segera melakukan dakwah untuk menyampaikan kebenaran agama Islam. Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau dakwah sirriyah. Beliau berdakwah selama 3 tahun lamanya untuk menentukan orang-orang yang mendukung beliau. Maka dari itu, Rasulullah hanya berdakwah di golongan terdekatnya saja, yaitu keluarga dan para kerabatnya. Orang-orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam atau yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu ada
ada Khadijah yaitu istri Rasulullah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar, Zaid bin Harisa, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Bilal bin Rabah, dan Umar bin Khattab. Mereka inilah yang termasuk golongan as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang masuk Islam pada generasi awal. Mereka inilah yang menjadi pendukung setia Nabi Muhammad SAW. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah berupa Quran Surat Al-Hijr ayat 94 untuk berdakwah secara terang-terangan. Ayo anak-anak, kita baca bersama dalil tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrik. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Surat tersebut menjelaskan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW bertujuan agar manusia tidak tersesat dalam kemusyrikan dan kembali kepada ketauhidan, yakni hanya Allah yang patut untuk disembah. Setelah itu Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan. Beliau mengumpulkan penduduk kota Mekah di Bukit Sofa dan mengatakan bahwa beliau adalah Rasul atau utusan Allah untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Namun, dakwah Rasulullah tidak mendapatkan respon yang baik dari penduduk kota Mekah. Bahkan, paman beliau sendiri yakni Abu Lahab marah-marah dan mencela Rasulullah. "Celakalah kamu Muhammad." Beliau kemudian melempari batu kepada Rasulullah. Menghadapi tekanan, ancaman, penghinaan, dan kesewenang-wenangan kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah, beliau akhirnya merencanakan strategi untuk mendapatkan perlindungan, pertolongan dari kerabat-kerabatnya. Untuk melancarkan strategi dakwahnya, Rasulullah melakukan hijrah ke kota Yasrib, kemudian ke kota Habsyi sebanyak 2 kali, kemudian melakukan misi ke Taif untuk mengumpulkan pendukung dari kerabat-kerabat yang lain. Ketika berada di kota Habsyi, alhamdulillah Rasulullah berhasil mengislamkan beberapa tokoh penting Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib yang merupakan paman dari Rasulullah itu sendiri pada tahun 615 Masehi. Bahkan Raja Nejus pun masuk agama Islam karena sifat kebaikan dari Rasulullah. Jadi kota Habsyi sangat menerima baik sekali kedatangan Rasulullah dan para pengikutnya untuk menyebarkan agama Islam. Nah, itu tadi beberapa penjelasan strategi dakwah Rasulullah di kota Mekah. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa selalu berdoa dan semoga ilmu kita menjadi bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut dari video tadi, ada yang ditanyakan kepada Bapak? Ya, itu ada Mas Indra Safri yang mengangkat tangan. Silahkan Mas Indra dapat mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang bagus Mas Indra. Kenapa Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan tidak langsung secara terang-terangan? Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di awal dakwahnya, bukan karena takut, melainkan dakwah syariah ini adalah sebagai strategi, di mana Nabi mengantisipasi
pengikut Nabi yang masih sedikit dan belum kuat. Artinya situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Seperti itu Mas Indra, bisa dipahami ya? Ada yang lain mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk membentuk kelompok. Di pembelajaran online kali ini, Pak Ari akan membentuk kelompok melalui fitur aplikasi Zoom, yaitu Breakout Room. Setelah terbentuk kelompok, silakan kalian berdiskusi sesuai instruksi melalui pesan broadcast yang akan Pak Ari kirim. Pak Ari akan memantau setiap ruang diskusi secara bergantian. Waktu diskusi kita 15 menit. Setelah diskusi selesai, nanti ruang diskusi akan Pak Ari tutup dan dikembalikan ke ruang utama ini. Setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ruang diskusi sudah Pak Ari tutup. Silahkan dimulai diskusinya sesuai pesan broadcast yang Pak Ari kirim. Diskusi sudah selesai. Silahkan kelompok 1 untuk presentasi. Bagus sekali dari kelompok 1 sudah menjelaskan strategi dakwah dengan baik dan mendapatkan poin 85 untuk kelompoknya. Sekarang lanjut ke kelompok selanjutnya. Presentasi sudah selesai, maka Pak Ari akan ajukan pertanyaan yang bisa menambah poin kelompok kalian. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah? Ya, ada Mbak Zila yang mengangkat tangan. Silakan Mbak Zila untuk menjawab. Ya, bagus sekali Mbak Zila. Dari video tadi kita dapat ambil kesimpulan, yaitu yang pertama, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dakwah dilakukan pertama-tama dimulai dari keluarga dekat dan sahabat Nabi. Orang-orang pertama dan paling dahulu masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Kemudian yang kedua, dakwah dilakukan secara terang-terangan. Setelah turun surat Al-Hijr ayat 94, Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan. Yang pertama kali dilakukan di Bukit Sofa. Meskipun pada akhirnya terjadi penolakan terutama oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Untuk melancarkan strategi dakwahnya dan melindungi pengikut dari sisaan kaum Quraisy, Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Habasyah dan kemudian melakukan misi ke Thaif untuk mengumpulkan dukungan dari kerabat-kerabatnya. Pada tahun 12 kenabian, ada jamaah haji dari Yatsrib yang menyatakan keislaman setelah menyimak dakwah Rasul dan melakukan baiat di Bukit Aqobah yang kita sebut dengan Perjanjian Aqobah 1. Setahun kemudian, Nabi juga melakukan baiat kembali yang disebut dengan Perjanjian Aqobah 2, yang pada akhirnya membuat Rasulullah melakukan hijrah menuju Yatsrib atau yang kemudian berganti nama menjadi Madinah Al-Munawwarah. Nah, dengan begitu maka berakhirlah pembelajaran kita kali ini. Sebelum Pak Ari tutup, ada tugas dari Pak Ari yang bisa kalian kerjakan secara online di Google Form berikut. Anak-anakku, minggu depan insya Allah kita akan bertemu kembali pada materi selanjutnya, yaitu perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan perubahan. Baiklah, kita akhiri pertemuan daring kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.